Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Aditya dari Prodi Teknik Mesin Reguler B. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan poster diri saya yang telah saya kumpulkan minggu lalu. Nah, yang pertama ada identitas. Nama saya Muhammad Arif Aditya Sembiring. Nama panggilannya Arif. Jenis kelamin laki-laki. Status mahasiswa. Tempat atau tanggal lahir di Pekanbaru pada tanggal 03 April tahun 2001. Nah, sekarang ada arti nama dalam Al-Quran. Yang pertama, nama saya Muhammad. Muhammad diambil dari kata negara Arab, yaitu Nabi kita yang ke-25, yang artinya adalah terpuji. Nah, yang kedua ada kata Arif. Arif diambil juga dari kata Arab dari Al-Quran yang berarti adalah bijaksana. Yang ketiga ada kata Aditya. Aditya bisa diambil dari kata Sanskerta, dari kata bahasa Indonesia juga, itu artinya matahari. Nah, yang keempat ada sembiring. Sembiring itu marga. Marga diturunkan dari suku untuk ke anak laki-laki turun temurun. Nah, sekarang potensi diri saya. Yang pertama, tingkat inteligensia, kemampuan abstraksi, logika, dan daya tangkap. Nah, di sini mungkin saya lebih ke daya tangkapnya, karena daya tangkap saya memang kurang cepat juga. Yang kedua, sikap kerja, ketekunan, ketelitian, tempo kerja, dan daya tahan terhadap stres. Nah, di sini sikap kerja saya bisa dibilang rajin, ketekunan, ketelitian saya juga termasuk, tempo kerja dan daya tahan terhadap stres. 3. Kepribadian pola menyeluruh semua kemampuan, perbuatan serta kebiasaan seseorang, baik jasmani, rohani, emosional maupun sosial, yang terwujud dalam bentuk tingkah laku. Nah, di sini mungkin saya lebih bisa menahan emosi kepada semua orang, apalagi di lingkungan kerja. Contoh potensi kepribadian: keikhlasan, ketulusan, kelincahan, kecerdasan emosi, kejujuran, ketegasan, keimanan, kerapian. Nah, mungkin itu saja yang termasuk dalam potensi diri saya. Kita masuk lagi selanjutnya. Ini kelemahan diri. Kelemahan diri saya ini yang lebih mencolok. Saya masukkan tiga kalimat ini aja. Yang satu, belum memiliki pengalaman yang sangat banyak, sehingga membuat saya itu sering stuck atau bingung di satu hal apabila saya mendapatkan hal baru gitu, yang belum pernah saya lakukan. Saya bingung mau buat apa gitu. Yang kedua, fokus pada satu detail berlebihan sehingga lupa dengan hal-hal lainnya yang dapat membahayakan diri saya sendiri. Nah, mungkin saya di sini saya hidupkan mesin pada pengoperasian mesin, terus saya lagi mengukur benda satu lagi. Jadi saya lupa gitu kalau misalnya mesin itu masih hidup, kadang-kadang bisa membahayakan diri saya ataupun diri orang lain. Nah, yang ketiga, kurang percaya diri sehingga tidak berani mencoba hal baru dan sering merasa gagal. Nah, ini juga saya sering merasa gagal gitu. Saya sering merasa gagal, tidak berani mencoba hal-hal baru. Kalau saya mencoba hal baru, saya takut gagal gitu. Nah, ini mungkin termasuk 3 kelemahan diri saya. Kita masuk yang selanjutnya.
Orientasi hidup jangka pendek. Begitu banyak orang yang terperangkap oleh kesibukan sehari-harinya, merasa bahwa diri mereka telah bekerja keras namun sebenarnya memiliki tujuan yang jelas. Meski begitu, banyak aktivitas yang dapat dilakukan agar segala hal dapat menjadi lebih baik. Namun seringkali enggan untuk melakukannya saja tidak mau, apalagi melakukan. Nah, mungkin di sini banyak orang yang terlalu sibuk dengan dunia masing-masing gitu. Bekerja terlalu keras sehingga melupakan kewajiban mereka untuk sholat, untuk menjalankan perintah Allah. Sehingga mereka terlena dengan dunia, melupakan akhirat. Padahal di dunia kita hanya hidup sementara, semua titipan Allah. Sedangkan kita di akhirat itu kekal abadi. Semua di dunia ini hanya titipan Allah. Maka kita pun akan kembali kepada Allah. Mungkin itu orientasi hidup jangka menengah. Nah, setiap orang pada dasarnya telah diberikan kesempurnaan untuk menelaah hidup mereka sendiri secara teliti, serasa hidup dengan menggunakan perasaan terdalam yang ada di tiap-tiap diri manusia. Suatu saat kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti siapakah saya, kemana saya akan pergi kelak, dan apakah yang saya inginkan. Hal ini terdapat juga di dalam Al-Quran, yaitu atau apakah manusia memperoleh apa yang ia inginkan, tetapi kepunyaan Allah akhir dan permulaan. Quran surat An-Najm ayat 24-25. Nah, kita sebagai manusia telah diciptakan bagaimana sesempurna mungkin oleh Allah hidup di dunia. Kita mempunyai organ-organ tubuh yang bekerja sangat baik, dan pada akhirnya kita akan bertanya, siapakah saya, kemanakah kelak saya akan pergi, dan apakah yang saya inginkan. Nah, sekarang orientasi hidup jangka panjang. Kesadaran pada hari kemudian adalah pusat pada rasa kita itu aman. Pada saat setiap manusia mengalami tekanan di dalam lingkungannya, dia tidak bisa menghadapi, maka kita akan merasa aman, tenang pada saat ada janji Allah ini. Nah, di sini mungkin bisa kita simpulkan bahwa hidup di dunia ini tidak penting atau sama dengan sebentar saja. Sedangkan di akhirat yang sangat penting, atau kita akan kekal abadi di sana. Jadi jangan sampai kita sia-siakan hidup di masa kita di dunia ini. Siapkan diri kita untuk menuju ke akhirat. Siapkan bekal, jalani semua perintahnya. Dan ini juga termasuk di dalam surat yang berisi manusia berkata, seandainya dulu ku buat persiapan untuk hidupku ini. Quran surat Al-Fajr ayat 24. Dan mungkin sekianlah presentasi saya. Apabila ada salah-salah kata atau kurang kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.